Halo teman-teman, setelah sekitar 12 jam perjalanan akhirnya saya tiba di Pati. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya teman-teman dan siapa yang akan kita temuin? Ya benar banget, kita akan ngobrol dengan Bapak Agus Widodo. Jangan di skip videonya, ikutin terus pembicaraan kami dengan Pak Agus Widodo. Oke, selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi dengan YouTube channel Manggalo Farm. Nah, kali ini kita bersama dengan Pak Agus Widodo. Thank you ya Pak. Dikasih waktu untuk ngobrol sama Pak Agus di kebunnya langsung. Sesuai dengan banyak sekali permintaan di kolom komentar. Oh gitu. Bu, ke kebun Pak Agus Widodo dong, ke gunung. Aduh, udah. Saya akhirnya nyerah, kita datang. Padahal sebenarnya janjinya udah lama ya Pak. Iya. Janjinya udah lama baru nyampe ke sini. Jauh juga waktu itu. Jauh juga. Ya. Ini saya 12,5 jam loh sampai ke sini akhirnya. Pak Agus, saya tuh selalu dengar di konten Bapak ya. Videonya selalu gini, kalau saya nggak salah ya. Usia kita tidak selalu muda. Terus ya. Tenaga kita tidak kuat terus gitu kan. Mari kita menanam bibit buah-buahan dari sekarang supaya nanti untuk pensiunan kita dari buah gitu kan Bapak kan. Dan kemudian mari kita meningkatkan pertanian Indonesia gitu toh. Bertani setelah juga menyenangkan dan bisa untuk hiburan. Oke. Nah, saya apa loh Pak itu. Saking selalu ini tuh menginspirasi. Nah, kalau Bapak bilang pensiunan, boleh tahu nggak Pak sebelum kita ngobrolin durian detail lah. Apa sih backgroundnya Pak Agus tuh loh? Ya kan gitu kan Pak. Ini saya juga harus ngomong terus terang. Awalnya saya seorang pengangguran dari merantau di Jakarta, kita pulang nggak punya apa-apa. Akhirnya kita ngikut orang. Tapi dari sini asalnya Pati memang merantau ke Jakarta. Terus dia hanya kerja buruh pabrik lah ya. Terus sepulang dari situ saya ikut kerja seorang pedagang tepung tapioka. Jadi saya bagian nimbang, bagian kadang kalanya juga pas nggak ada tenaga itu bagian bongkok mikul, dan akhirnya kita disuruh bagian kirim-kirim. Jadi semua dikerjain. Akhirnya dengan pengalaman itu saya ngejualin barang-barang orang kampung, kita jual ke kota. Dengan pengalaman kita merantau ke sana kemari, akhirnya kita kan kenal, yang ini harusnya nerima tepung itu yang indah. Terus singkat cerita, saya sebenarnya seorang pedagang. Pedagang. Dan gimana? Pedagang apa itu loh? Nah, pedagang tepung tapioka itu ngejualin punya orang, dan kesininya lanjut lagi ke mebeler. Karena melihat peluang di kampung saya itu orang tradisi, orang lamaran, jadi orang laki-laki ke tempat pengantin perempuan itu bawa perabot rumah tangga. Jadi saya masuk ke itu mebeler. Cuma kita pemasarannya hanya di rumah aja. Memang nunggu orang datang seperti itu loh Bu. Jadi sekarang ini masih jalan usaha mebelnya? Masih jalan. Cuma kan semenjak pandemi itu nggak ada orang mantu. Jadi ya macet, dan dengan itu kita lari ke waktu itu kita awal-awalnya ke mungkin pertanian. Ada yang mantu tapi nggak bawa perabotan lagi. Bawa. Cuma kan kalau kita kadang kan ditunda, ini masih mending lah, ini udah mulai lagi. Maksudnya acaranya agak gede gitu ya maksud Bapak ya. Iya. Ini hati-hati loh jalan di kebun Pak Agus ini. Karena bekas ini loh, bekas bibit dogelan, makanya ini lubang-lubang ini. Nah, jadi semenjak kapan lah Bapak terjun ke dunia perdurianan ini Pak? Kita tanam durian itu yang skala kebun Bu ya. Awalnya yang di kebun di sana, nanti kita ke sana. Itu 2017 bulan Desember. Pak Agus, saya ulang pertanyaan tadi ya. Oh iya. Kapanlah Bapak mulai terjun ke perdurianan? Nah, gitu kan? Kita terjun ke durian itu semenjak tahun 2017 Desember. Saya ingat banget, saya buka lahan di sana itu akhir Desember lah 2017. Jadi tanamnya ke 2018, tapi anggap aja Desember 2017. Jadi yang di sana itu 4 tahunnya Desember kemarin. Lahan segede apa tuh? Cuma 6.700 meter. Oke, terus Bapak kenapa durian tuh langsung gitu duriannya? Nah, awalnya gini, kita buka-buka kan, buah banyak Pak, ngapa durian gitu? Nah gini, kita kan waktu itu lagi istilahnya kebingungan ya, gimana ini nanti apa yang hasil supaya nanti kita bisa ringan, beban kita ringan gitu setelah buah yang kita tanam. Ternyata kita buka-buka waktu itu keluarnya itu muncul yang menjanjikan tuh durian.
kayaknya itu. Jadi kalau dibilang saya ini korban YouTube mungkin bisa ya. Ini mohon maaf ini kalau sama Durian Traveler saya buka, wah hasilnya sekian. Akhirnya wah ini masuk ini itu. Begitu itu Sebentar. Jadi sebentar Pak. Jadi Bapak korban dari mendengar nonton video dari YouTube Durian Traveler. Nggak cuma Bapak Pak, saya juga. Oh gitu ya. Berarti tapi sekarang nggak korban lah. Sekarang kita nikmatin. Ya, awalnya kan artinya kita kecemplung di dunia durian. Ya. Nah, itu memang gara-gara Durian Traveler. Thank you Durian Traveler. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi 2017 ya. Oke. Nah, itu waktu itu nanem Bapak apa jenis duriannya? Lokal dulu ke apakah gitu? Kita tanamnya bawor semua karena kita kan punya 4 pohon bawor di belakang. Kita pun nggak tahu itu durian apa, cuma taunya durian Banyumas gitu aja kan. Di belakang rumah. Ya, belakang rumah tadi yang sekarang 9 tahun. Nah itu kok berbuah gitu, usia segini kok berbuah. Saya cari durian Banyumas itu ketemunya bawor itu ternyata. Itu pun ya mohon maaf namanya dulu kan bibit durian itu kan wow, aji mumpung semua kan pedagangnya yang sudah punya terkenal nama itu pasti tinggi jualnya. Terus akhirnya kita beli, begitu kita sudah tanam tanpa ilmu. Sebentar Pak, Bapak beli bibit pada waktu itu berapa harganya durian bawor tuh? 1 meteran ya, 1 meter 20 itu 175. Oh, dongkelan. 2017 itu ya. Oke. Dongkelan ya. Sip, ditanam lah. Iya. Tapi enggak tahu cara ngerawatnya. Enggak tahu. Jadi terus akhirnya kita tanam, itu tadi banyak kegagalan. Kegagalan itu kok ternyata setelah kita tanam daunnya pada gosong, pada rontok, pada kuning ya gitu. Dengan kesalahan itu akhirnya kita berapa pohon waktu itu pernah menanam? 70 pohon. 70 pohon, 70-nya mengalami itu, rontok. Terus pas puncak-puncak kita sudah mulai mau putus asa itu saat penghujan. Jadi begitu penghujan tanaman kita rontok mati semua, rontok lah nggak mati ya, rontok semua. Akhirnya sama Bang Radi itu datang, wah ini tanamannya ini kerendam air gitu. Memang Bang Radi yang kasih tahu. Ya harus gimana ini, harus dibikin gundukan. Nah akhirnya itu kita lebarkan dan ternyata pas musim penghujan itu sembuh total. Mulai ya. Dibikin gundukan tapi kan udah terlanjur tanam. Bisa, makanya itu kan kalau kita kadang bikin video yang sudah terlanjur nggak ada gundukan. Nah, itu kan dilebarin seperti ini kan sebenarnya sejajar, ya. Ya, ini sejajar kan ini karena dulu kita memang nggak tahu gitu loh maksudnya. Sudah tahu. Terus kita sudah tahu pun kita kadang kasih tutorial sama orang ya dengan cara gundukan. Tapi kita orang nanam ini kita tinggal, tiba-tiba ada yang pesan bibit kita tanam ke sana, kita tinggal. Dia nanamnya salah lagi. Tapi kita karena sudah pengalaman dengan yang datar seperti ini masih bisa, jadi kita atur. Yang penting kayak gini kan nggak ada air menggenang di sini, pasti lari ke sini. Jadi Bapak artinya bikin gundukan itu udah terlanjur tanam ya, udah terlanjur tanam, bikin kayak gini lah ya, lingkaran gini. Oke, kita kembali lagi ke 2017-2018 awal tadi. Si 70 pohon tadi. Ada yang mati nggak akhirnya itu? Nggak, ada yang mati 1 apa 2 gitu loh. Oh hebat loh ya. Meskipun sempat ini ya, karena Bang Radi tadi langsung datang mungkin itu pun matinya nggak karena itu, karena kena angin. Kena angin, maksudnya roboh kena angin. Oke. Jadi di lahan sana berarti sudah 4 tahun dong umurnya. 4 tahun. Semuanya bawor. Dan kemarin udah berbuah kan itu. Udah berbuah ya. Tapi ya belum istilahnya masih bonus lah itu. Rasanya udah pas atau menurut Bapak? Sebagian di awal itu enak. Di pertengahan pas hujan angin itu nggak, sempat ada yang nggak enak, akhir-akhirnya enak lagi. Oke. Nah, setelah 2017 itu kemudian Bapak berpikir untuk apa? Saya dengar juga kan Bapak kalau di YouTube channel Bapak ada jualan bibit segala macam. Akhirnya jadi menjual bibit juga. Iya, Start kapan tuh memulai jadi menjual bibit itu awalnya kan kita upload iseng ya di media sosial di YouTube. Tanaman kita mungkin terlihat di situ kan bagus-bagus. Jadi, Pak, bibitnya ada gitu kan ya. Itu mulainya ya. Terus akhirnya saya sebagai pedagang, jadi biasanya nggak petani. Jadi, otak pedagang. Wah, ini kayaknya masuk ini. Dan memang saya akui bibit itu termasuk semenjak pandemi, Bu. Itu penolong bagi durian-durian saya dan kelanjutan karyawan saya bisa bekerja itu dari bibit durian. Oke, pas orang tanya, Pak ada bibitnya, Bapak nggak punya bibit dong waktu itu? Nggak punya. Jadi Bapak cari dong ke orang lain dong. Kan gini, Bu, kita coba bongkar sedikit aja ceritanya, Pak. Ceritanya gini, kita kan dari sana nanam kan mau pindah nanam di sini. Kebutuhan di sini kan hanya 50 pohon. Sedangkan kita namanya orang dagang kan kalau bisa ongkos itu dibikin sekecil mungkin ya, biar jatuhnya nanti bibitnya nggak kemahalan. Kalau 1 truk isinya berapa, Mas? Kalau 1 truk 150 kan gitu. Padahal kita kebutuhannya cuma 50. Akhirnya udahlah, beli 150 gitu ya. 50.
begitu datang di karantina bagus-bagus itu orang udah pada datang. Jadi kita nggak jadi nanam di sini lagi. Yang 150 tadi dibeli sama orang. Malah. Terus ambil lagi. Terus akhirnya itu tadi. Terus akhirnya jadi pedagang bibit juga. Nah, sebentar. Berarti kalau yang awal-awal beli dari Pak Agus tuh sebenarnya bukan bibitnya Pak Agus loh. Bukan. Dan ini perlu saya sampaikan ya. Untuk bibit sebenarnya jangan fanatik bibit dari siapa. Jadi bibit itu kalau menurut saya bibit itu yang penting sehat, posturnya bagus. Nah, itu bibit dari siapapun itu ditanam asal yang paling satu jenisnya jelas. Oke. Jenisnya jelas. Jadi kalau masalah entres ini buka-bukaan sekalian Bu ya. Oh sekalian. Udah. Kalau masalah entres ya, orang yang ini bayangin jutaan bibit di pembibitan mungkin di Pati, benar. Di Magelang, di Majalengka, itu bayangin aja waktu dulu mungkin itu diambil dari entres yang sudah berbuah. Nah, ya, karena orang dulu entres yang sudah berbuah itu orang itu masih ragu kalau buahnya ini benar-benar baru diambil entresnya itu karena orang itu masih ragu. Tapi sekarang orang mungkin ibu mengenali durian itu kan cuma dari daun, dari batang dan satu lagi orang yang mau pembibitan itu rata-rata nyarinya entres yang segini loh Bu, yang belum berbuah. Itu soalnya dia kambiumnya banyak, dia disambung. Bagus. Kemungkinan gagalnya sedikit kecil. Nah ini bukan. Jadi kita jujur-jujuran aja ya Pak ya. Karena ada beberapa beberapa pertanyaan juga kan, Bu. Kalau misalnya kita beli durian yang disambung pucuk atau itu entresnya harus dari entres yang berbuah nggak? Saya juga mikir sebenarnya segitu banyak bibit yang dijual. Siapa yang tahu itu benar-benar dari pohon yang berbuah atau tidak? Kita datang ke suatu pembibitan yang besar gitu ya di sana. Di sana itu nggak ada bibit yang istilahnya malah skala kebun berbuah itu jarang loh Bu. Jadi pohon segini udah gundul semua itu kita kan ini sudah tahu kan yang penting jenisnya jelas itu tadi. Karena gini Pak, ada yang telepon saya juga gini, Bu kalau beli bibit ada sertifikatnya enggak? Sertifikat itu kan gimana? Saya bilang kalau sertifikat saya nggak punya. Saya gini loh Bu, kalau saya ya berdagang bibit itu kita kalau mau gampang, Pak itu dari pohon sudah berbuah sudah. Tinggal gitu kan itu aja orang udah pasti percaya gitu ya. Tapi kan gini, orang saya kerja itu kalau bisa ngapain kita berbohong? Saya tidak berbohong aja udah rezekinya udah lancar. Ngapain saya berbohong? Malah rezekinya nggak lancar ya Pak. Yang penting kita bisa dijelaskan apa adanya. Saya tanam juga nggak tahu kan mau dulunya entresnya berbuah induknya berbuah. Ternyata tahu, kan? Waktunya 4 tahun baru pada berbuah kan gitu. 4 tahun ya. Saya nggak pernah tanya itu gitu loh. Pak, saya langsung aja nih mumpung di depan mata saya ini terlihat ya Pak ya. Nih. Saya banyak ke kebun orang yang udah gede-gede nih Pak pohonnya. Ketika saya tanya sama dia, Pak dulu waktu Bapak beli bibit, ini kan mereka pohonnya udah 5 tahun, udah ada yang 6 tahun gitu ya. Waktu Bapak beli bibit 6 tahun yang lalu, itu dililit-lilit nggak Pak? Kayak begini. Saya tanya nih, saya tanya sama orang nih Pak. Dia bilang enggak. Gitu. Enggak, dia bilang enggak gitu. Terus saya juga lihat tadi di depan bibit Bapak yang kecil tuh nggak ada lilitannya, tapi yang ini ada lilitannya. Belum, gini Bu. Kayak gini kan nggak ada lilitan. Jadi begitu kita bisa, kalau ini kan untuk langsung kita jual Bu. Sebenarnya ini saya jelaskan juga ya. Bibit kalau langsung dilahankan dari bibit kecil seperti itu tanpa dilidi pun itu dia akan rimbun sendiri. Ini kan sama seperti ini dulu, nggak dilidi. Tapi kita kan bicara jual bibit di pembesaran yang nanti jualnya 1 tahun ke depan. Jadi bibit itu kita jual itu dalam keadaan sudah besar. Kalau itu nggak dilidi Bu, nanti kayak kipas gini, udah terlanjur besar, nanti dia pembentukan cabangnya agak lama di lahan. Tapi kalau kita lidi seperti ini kan, kita jual bibit, bandingkanlah nanti kita punya bibit rimbun ke 4 penjuru, sampingnya bibit ngipas. Orang datang pasti pilih yang rimbun. Terus kita juga sering ada pertanyaan, Pak katanya kalau dilidi nanti tidak bisa berbuah kan gitu. Lah buktinya bukan. Kalau saya udah taunya yang dililit seperti ini, dia jadi melilit-lilit kayak ular begini. Ini kambiumnya rusak. Enggak, memang dia pecah, nanti tak kasih lihat Bu. Ada yang pecah, nanti dia pulih lagi. Nah gini loh, ini contohnya. Ini kan agak setengah patah ya. Nah nanti pulih lagi. Nah itu saya bilang, saya jujur ya Pak, di tempat saya di awal pembelian itu hampir semua pohon saya belikan dongkelan juga, itu semua dililit-lilit, jadi muter-muter. Banyak yang mati Pak menurut saya. Itu kalau jadi kayak beresiko menurut saya bibit yang kayak begini. Nggak apa-apa loh Pak, kita buka-bukaan ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya gini Bu, kalau ini ya itu tidak ada hubungannya sama mati sama tidak matinya
durian, bibit durian. Kalau menurut saya, Kalau Bapak ya, kalau karena Bapak. saya tanam Tapi, itu semua. tapi ini masing-masing orang terserah loh ya. Ini Iya, bukan untuk bukan bukan jadi untuk menjatuhkan, pertengkaran, ya. untuk jadi apa enggak. Ini justru kita open-openan. Kalau Iya. menurut Pak Agus Widodo begini, kalau nanti menurut orang lain Iya. begini ya bebas Ya, aja. namanya pengetahuan orang beda-beda. Nah, gitu. Karena ini Pak, saya pribadi pun trauma Pak. Saya trauma loh, Pak. Iya. Saya trauma loh Pak bibit Karena kayak apa? gini. Sudah keyakinan ibu bahwa bibitnya mati itu keyakinannya karena itu ulir gitu. Bukan soal gara-gara itu, mungkin faktornya banyak. Cuman kok jadi lebih beresiko gitu loh Pak. Kan nanti, kayak resiko tuh jadi lebih tinggi nanti ketika kan, dia berulir gitu loh Pak. Nanti kan kita buktikan juga ya di lahan sana. Jadi memang dia begitu ditanam baru segede gini itu masih kelihatan meliuk gini. Tapi kalau sudah berat lurus lagi seperti ini. Tapi memang yang meliuk di tempat saya pun ada juga yang gede. Gitu ya? Tapi yang mati juga ada juga. Jadi Gitu. artinya saya jadi ini traumatik saya ya. Ini kan uliran dulunya. Ini Ya, kan sudah ketahuan kan betul. uliran. Iya. Bahkan sampai ini pecah Bu. Saya tanam itu kan ya, saya kalau nanam kan bisa dilihat di video Jadi saya. kita jujur-jujuran ya Pak. jujuran. Jujur-jujuran sebagai penjual bibit, kalau konsumen datang tentu dia pengen lihat bibit yang Iya. segala penjuru gitu Iya, ya, iya. dahannya sudah terbentuk gitu. Jadi sebagai penjual bibit ingin memenuhi kebutuhan konsumen Iya. itu gitu kan. Orang Makanya pasti yang rimbun. nyari rimbun. Makanya dibuatlah lidi-lidi itu gitu loh. Iya. Meskipun saya ada juga pernah pergi ke beberapa penjual bibit lainnya, mereka tidak lakukan lidi-lidi Ya, memang itu. ini kita bukaan lah ya. Nggak ada maksud apa-apa loh Nggak Pak ada ya. maksud Ini apa-apa. betul-betul terbuka gitu. Kenapa bibit yang skala besar dan bibitnya terkenal bagus-bagus itu dari Banyumas? Karena apa? Karena di Banyumas itu pakai cara ini. Jadi Ya. bibitnya rimbun-rimbun semua walaupun dia begitu sudah dilahankan di sawah. Jadi bibit kecil ya polybag itu langsung dilidi, nanti setelah besar kan didongkel itu. Betul. Nah, itu kalau di tempat lain itu ya mohon maaf yang kayak gitu, Pak, justru nggak ada pakai cara itu. Betul. Ada yang pakai itu sebagian. Karena apa? Itu tadi ilmu itu didapat dari mana? Saya sendiri saya akui ilmu ini saya dapat dari Banyumas. Ya, saya beli yang Banyumas. Itu gitu. dongkelan yang Banyumas. Jadi Bapak lakukan juga di sini. Iya, dan saya juga yakin kalau tanam saya ngipas kok bibit polybag kan saya tanam. Saya juga sudah tahu kalau bakalan seperti ini maksudnya. Jadi sebenarnya sama aja Rimbun juga kok gitu loh sebenarnya. Tadi kalau ditanya ya memang sama bagusnya. Sama bukan, gitu. Tapi sebagai penjual, pedagang loh ya tuh. Betul nggak? Ya, Ini buka-bukaan loh ya pasti cari teman-teman. yang Orang pasti rimbun. cari yang rimbun. Ya, Oke. tapi terserah teman-teman ya. Itu semua pilihan. Mumpung saya nih tadi di mobil tuh saya gini. Saya mau tanya apa sama Pak Agus ya gitu loh. Saya mau tanya soal bibit. Makanya saya tanya Pak, ada pertanyaan yang nggak boleh nggak gitu kan? Terus Agus bilang nggak ada, silakan tanya gitu. Makanya saya tanya karena saya punya trauma tersendiri Pak dengan bibit yang melilit. Saya nggak bilang semua mati, ada yang gede, ya betul ya, ada yang bagus banget dari melilit juga. Tapi yang mati pun yang melilit juga gitu. Jadi mungkin dan termasuk di beberapa kolom komentar ya, ketika saya ucapkan itu, mereka juga bilang di tempat saya juga bagus aja kok Bu. Oke, berarti mungkin apa namanya tergantung perawatan juga ya, perawatan bisa dan juga cara seperti itu. Yang jelas orang tanam durian itu yang menentukan termasuk cara tanam, dan air lah, yang jelas air. Jadi tapi intinya gini, mau yang dilidi jadi bentuk yang mau bentuknya kipas aja atau yang jadi segala penjuru, sebenarnya ketika sudah di lahan, ketika perawatannya benar, dia tetap tumbuh dan bagus, dia akan terlihat orang itu samar dalam artian itu sulit membedakan ya. Itu di saat usia 1 tahun. Oke, iya. Dari awal kan udah ketahuan, ini ngipas ini. Ini pakai kalau gini kan kelihatan nih. Kalau itu tuh kayak gitu tuh kan kelihatan. Oke, Pak, sama satu lagi sekalian penasaran. Kenapa kaki-kaki pakai 3 segala? Ada yang 1, ada yang 3. Mana yang paling baik? Ya tentu semuanya nggak bisa ngomong ya, harus. Kalau teori ya menyebutkan karena kakinya 3, dia masih banyak yang istilahnya pohon 1 dirawat sama 3 batang 3. Tapi itu sebenarnya umpama kita punya motor jenisnya A lah ya, jenisnya itu mau dimodifikasi kayak apa, jadi ya sama aja sebenarnya, itu cuma modifikasi lah kalau ini modifikasi aja. Nggak apa-apa mau bikin kasih kaki 5, kaki 6, kaki 7 nggak masalah, tapi saya nggak pernah fanatik dengan itu. Kalau saya cari bibit ya yang posturnya bagus, yang punya rimbun. Saya tanam juga ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4. Malah kalau Pak Agus tadi cerita pas kita sebelum direkam ini, semua bibit yang bagus dibeli orang, bibit yang jelek yang bagus tanam itu kan gitu bisa ya. Dilihat itu yang dijual, tapi sekarang ya bagus-bagus kok. Jadi memang lebih kepada perawatan. Dan ini ya mohon maaf, ini orang nanam durian itu kalau sebenarnya sebelum ibu datang ke sini itu saya sudah
minder duluan karena saya lihat itu kan sultan-sultan semua, apa kebun sultan lah ibaratnya. Kita kan apa ya, petani kampung yang caranya juga yang saya upload di video saya itu. Jadi caranya sederhana seperti itu. Dan ya ini hasilnya seperti ini itulah. Ya, nggak apa-apa Pak. Justru menarik ini gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita ke kebun, sebut aja ya kebun Pak Awe misalnya. Pak Awe buka-bukaan bagaimana perawatannya dan memang bagus sekali. Nah sekarang kita ke tempat Pak Agus ya, bagaimana Pak Agus perawatannya. Kita buka-bukaan juga gitu. Tinggal nanti siapa teman-teman yang mau berkebun memilih kan, mau yang bagaimana gitu. Jadi biar lihat lah ya. Pak, tapi kalau saya lihat ya, sebenarnya bibit Bapak juga ada yang agak kuning, ya. Ya. Sama. Ini kuning kan, nggak semua. Nggak semua. Tapi Pak Agus itu hijau mengkilat, nggak juga. Nah, kalau misalnya kayak gini kuning-kuning seperti ini, Bapak ngelihatnya apa yang salah? Ini telat air. Jadi harus bisa membedakan kuning penyakit sama telat air ya. Kalau ini kan kemarin kan panas beberapa hari, jadi telat siram karena bibit banyak ya. Ini kan masih tetap trubus, jadi bibit ini masih sehat. Jadi seperti ini. Ini yang tapi kalau yang jatuh daun muda, nah itu berarti ada penyakit dalam akar. Ada serangan. Kalau yang jatuh daun tua, Pak? Kalau jatuh daun tua ini masih normal, masih nggak masalah ini, karena telat air aja kalau gini. Pak, tapi saya pernah loh. Yang ini termasuk jatuh daun muda ya Pak ya? Daun tua ini ya? Daun tua ya. Jadi kalau ini kering gitu kan, justru itu yang susah. Nah, yang susah tapi saya ngalamin gini loh Pak. Daun tuanya rontok, dia sebenarnya mau trubus, tapi langsung mati. Nah, itu apa akarnya ada hamanya itu. Oh, akarnya. Masalahnya akar. Ya? Kalau durian bisa dianggap selamat. Itu kadang penanganan kita lengah. Kita habis tanganin durian, ternyata daunnya itu rontok, terus trubus lagi, wah tumbuh. Padahal itu bakal mati bisa. Gitu loh. Iya, jadi gitu. Ada beberapa yang aman itu gini. Kita tanganin, dia trubus nggak rontok, dia kecil-kecil biasanya daunnya ya. Tapi nanti trubus kedua aman ya, itu baru bisa dipindah. Jadi kalau baru satu kali jangan seneng dulu karena bisa jadi dia mati. Ya, gitu. Dan itu kalau gitu biasanya di akar. Nah, oke, semua orang bilang gini. Kalau lihat kita ada upload video tuh, akar, masalahnya akar. Iya Pak, tapi akarnya kenapa? Kan kalau di akar nggak bisa kita lihat dong Pak. Biasanya apa Pak? Ya itu kita lihat kalau hama akar itu ciri-cirinya salah satunya ya tadi ujung daunnya pada ngering ya. Jadi matinya dari ujung itu biasanya akarnya itu kalau nggak uret terus rayap kayak gitu. Uret rayap nggak ada di tempat saya. Jamur kah? Jamur bisa jadi. Ya. Berarti kita semprot fungisida gitu ya? Semprot dikocor. Kalau sudah seperti itu nggak bisa disemprot, nggak mampu. Dikocor. Fungisida. Ya, seminggu sekali dilakukan 3 kali atau 4 kali gitu kah atau gimana? Dia kalau saya ya begitu itu tanahnya digemburkan. Jadi hama itu kan hanya ada kayak sejenis uret dan jamur. Jadi ditabur furadan sama dikocor antrakol ya, kalau pakai merek lain enggak masalah. Ya, fungisida sama insek. Jadi dikocor seperti itu, nanti 3 minggu dikocor lagi, udah 2 kali aja. Oke. Jadi itu ya. Airnya 10 liter atau 20 liter, nanti inseknya kira-kira 5 mili, fungisidanya kira-kira 2 sendok lah. Fungisidanya 2 sendok, airnya 10 liter. 10 sampai 20 liter enggak masalah. Ini udah di lahan nih, satu-satu udah di lahan kan, kocor aja disiram gitu ya. Oke. Karena banyak yang kayak gitu Pak. Ada dan terus terang ada beberapa teman-teman juga yang nge-WhatsApp saya, videoin punya dia, terus dia bilang, "Ibu ini rontok terus tapi udah mulai trubus." Dalam hati saya, "Pak jangan seneng dulu Pak, karena saya juga ngalamin kalau baru trubus sekali bisa sakit lagi, dia mati bahkan." Iya. Tapi nanam durian ya, kita kan nggak semuanya punya, sebenarnya orang namanya tani ya, orang petani itu kan rata-rata dari kalangan orang-orang kampung lah ya. Petani itu kan rata-rata orang minatnya kan menengah ke bawah. Kalau untuk perawatan yang mungkin obat-obatan yang mahal, pupuk yang mahal kan tidak semuanya mampu. Jadi saya dengan itu sebenarnya itu tadi saya bertani durian itu dengan cara-cara lama. Itu saya sebenarnya membesarkan hati saya bahwa cara lama itu tidak semuanya lebih jelek daripada cara modern. Gitu. Karena ya yang kedua yang jelas karena keterbatasan masalah biaya perawatan. Kan tahu sendiri kan nanam durian itu biayanya seperti apa. Benar. Karena kita masuk situ tanaman itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat mati gitu aja lah. Iya betul. Pak cerita soal yang ini Pak. Ini apa ini? Terus udah berapa umurnya? Ini jenisnya bawor. Ini sekitar 3,5 tahun 4 tahun lah ini. Gede ya, gede lah ini. 3 tahun. Ya, 3 tahun, hampir 4 tahun. Kalau yang ini, kalau yang itu 2 tahun malahan.
Pak, ini bibitnya yang Bapak bilang, oh saya nanam yang jelek nih Bu, karena yang bagus sudah dibeli orang gitu. Kalau ini termasuk, ya jelek tapi nggak terlalu jelek kalau yang ini malah. Ini ya. Karena kita beli waktu itu kan satu truk itu orang pilih-pilih, ya tetap di bawah orang-orang yang tanam. Tetap di bawah yang orang pilih, sisanya lah ini Bapak tanam. Dan ini gitu dongkelan dulunya. Dongkelan. Ini dililit juga dulu nih. Dililit ah? Dililit ya, karena semua ini udah dongkelan dari Banyumas itu pasti dililit ya. Dan makanya kemarin saya udah yakin berarti menjawab Bu, apakah nanti bisa berbuah? Bisa, karena ini sudah sebagian udah yang ada berbuah kemarin gitu. Tapi pohon ini belum, hanya saudara-saudaranya udah. Termasuk ini kan, ini udah rata-rata buah Bu. Ini enggak, ini berbuah banyak. Oh ini buah banyak. Itu buah banyak itu kemarin. Yang saya bakar itu Bu, pohonnya. Oh yang buah bakar itu? Ya itu buahnya, itu rafianya masih di situ. Bakar maksudnya gimana? Saya kan ada konten bakar durian, Bawor Bang Radi 5 Oh saya nggak kilo. nonton, terlalu sibuknya trika kali itu Pak, jadi pas dia nonton saya nggak nonton tuh. Iya yang ini boleh nih Pak, kita ceritain nih Pak. Ini 4 tahun juga. 4 tahun juga ya. Waduh. Bilang yang ini umur 2 tahun, saking cepat loh ini Pak. Iya, dari kecil ini, dari polybag itu Bang Radi yang nanam kecil. Bang, Ya, kecil banget ya, ini kecil. tadi Bang Radi cerita nih pas teman-teman kita belum. Dan ini apa? Kita nggak sengaja, Pak. Di sini kan jengkolnya itu kan bekasnya masih diapit jengkol kan ada tempat. Begitu jengkol itu ditebang kan dibakar. Apa itu sisa-sisanya itu loh, ranting sama Iya. dibakar itu, dan ini kesulut api. Udah mau rontok ya. Dan sisa-sisa pembakaran itu kita tarik ke sini. Tanya apa mungkin karena itu apa enggak, tapi yang jelas ini waktu itu kasih sisa-sisa pembakaran itu kita kasih di sini. Tapi untuk ukuran 2 tahun ini udah Gede lah. Gede, iya. Gede lah Pak. Itu kan saya bikin tanam durian mulai sekarang, jangan ada kata terlambat. Itu pas saya nebangin jengkol. Kita lihat kemarin sekitar 2 tahunan lah videonya. Iya. 2 tahun lebih sedikit. Tapi memang di tempat Pak ini terlihat ya ada trap-trap begini. Saya rasa juga untuk masalah air ya, supaya kalau nanti musim hujan dia turun. Nah di situ juga kita lihat ada trap gitu ya. Jadi turun gitu kan Pak? Iya. Ya betul kan? Jadi air itu harus keluar dari sini. Iya. Dan ini Bu, saya bilang yang penting olah tanah. Itu karena durian itu kan setiap saat kan dia berkembang. Jadi kita harus apa? Jangan nanti tempat penyiraman di sini ya. Muter kan ada ring ya, tempat penyiraman di sini. Jadi orang kadang-kadang saya lihat dia nyiramnya di situ aja, padahal dia nggak ngelihat ujung daun. Harusnya jadi patokannya kalau durian itu ujungnya kok di sini, akarnya udah sampai sini. Itu selalu apa enggak Pak? Selalu. Pasti nggak kayak gitu. Ya kalau kita bukti ini bisa lihat tuh. Ini kan udah akar ya. Nah, di sini kan otomatis ya ini akar nih. Berarti kan patokannya kan sudah di sini. Teorinya ini. akar durian Bapak kelihatan ini kan kemarin ada yang tanya juga saat penggemburan apakah tidak apa-apa Pak kalau itu putus kan itu. Ini kan akar durian tuh. Kalau akar-akar serabut seperti ini putus sih nggak masalah. Dan durian yang menguning ya, durian yang menguning, kalau nggak percaya mungkin Ibu punya durian yang menguning, nanti dicangkul secangkul itu akarnya nggak bakalan keluar seperti ini. Kalau durian yang penyakitan akarnya itu dia makin habis ke bawah, akhirnya mati. Oh iya, makanya harus digemburkan. Jadi digemburkan itu biar gembur itu pakai apa? Garpu. Iya, kalau gini pakai cangkul. Malah pakai cangkul lebih sangar lagi. Iya. Kirain pakai garpu aja didongkrak. Pak Agus. Ya. Kalau misalnya akar itu muncul ke atas permukaan tanah, itu bahaya nggak? Nggak masalah kalau sudah pohon besar gini kan memang seperti ini. Kalau justru ini kalau kita tabur, kita makanya pemupukannya dulu digali. Sekarang cukup saya tabur karena sudah kita buktikan lah, kita tabur aja udah kelihatan. Apa pupuk hasilnya. NPK masih? NPK. Kita produknya pupuk NPK yang dari Semarang. Nggak bisa beli pupuk yang mahal-mahal. Ini udah ibaratnya ngos-ngosan ini ngerawat durian. Iya, apalagi NPK juga naik loh sekarang. Nggak cuma minyak goreng, semua naik, ampun. Jadi bisa sih. Iya. Tapi kalau ini kan tadi Bapak bilang kan karena umurnya udah 4 tahun Bapak tabur aja. Jadi kalau untuk masih yang kecil-kecil tabur juga kan saya lihat video Bapak tuh kayak misalnya polybag Bapak kasih 1 sendok makan, 1 sendok makan ya kan. Sedikit aja ya kan. Iya. Yang penting satu kuncinya airnya. Nanti kemarau lelap air. Sebenarnya durian itu simple ya. Kalau saya kan gini, nanam durian kan, makanya saya secaranya sederhana seperti di channel YouTube saya. Itu sebenarnya gini, dia itu penyakitnya cuma ada istilahnya kayak seperti penggerek batang, hama daun, hama batang dan jamur. Hamanya ya, jadi penyemprotan cukup pokoknya insek sama fungi. Ya, terus hama akar kita tanganinya kalau yang masalah uret rayap ya dengan furadan itu. Kalau kita curug bicara untuk kita murni harus mengembangkan pupuk kandang gini kita belum bisa, masih kita semi lah. Jadi harus pakai pupuk kimia dan pupuk kandang. Kita harus lihat kalau orang bicara
ah ini kalau nggak pakai pupuk kandang nanti gini itu mudah Bu. Tapi kita yang praktek di lapangan Ibu kan tahu sendiri. Yang ya apa kita untuk bisa tanamannya subur itu caranya bagaimana gitu loh. Kita nggak bisa kan coba-coba terus kan, kita biayanya juga banyak. Gitu. Jadi Bapak menggunakan pupuk kandang itu di umur berapa? Pokoknya Kemudiannya umur berapa? Di atas 2 tahun biasanya. Tapi sekarang karena pupuk mahal itu di atas 1 tahun. Tapi kita udah tahu caranya itu tadi. Pupuk kandang jangan sampai di tanahnya digali dimasukin, dicuruk di atas, ditabur di sekeliling di luaran ujung daun dan ditaruh di karung digeletakin gitu aja nggak masalah. Jadi intinya akar yang mencari pupuk, bukan pupuk yang dikejarkan ke akar. Pak, kalau pupuk yang Bapak bilang itu masih di dalam karung, artinya belum Bapak fermentasi? Enggak, dulu saya fermentasi. Sekarang? Tapi lebih baiknya difermentasi loh, ya, lebih amannya. Ya, lebih amannya ya, lebih amannya. Karena ya. kita sudah coba dengan cara kita itu, kita geledakin di luar itu kok aman. Jadi fermentasi secara alami, maksudnya kita satu kasih pupuk kandang itu jangan sampai musim hujan. Pupuk kandang kita kasih puncak musim kemarau, digeledakin ini loh Bu bekasnya. Ini kan dulu ujung daun di sini. Ini kan hitam-hitam ini pupuk kandang ini ya. Nanti kita kasihnya udah di sini, udah di luar sini nanti. Karungnya udah di sini. Letakin sini. Oh. Jadi 1 tahun sekali Bu. Kalau misalnya pohon, anggap deh sekarang pohon saya usianya setahun. Iya. Saya yang real aja, yang buat saya lah ilmunya. Iya. Tahun pohon saya. Misalnya pura-puranya daunnya di sini, berarti saya boleh geletakin di sini. Di sini, di luaran sini. Oh, misalnya pura-puranya daunnya udah di sini Pak. Iya, di kaki saya sini boleh? Boleh. Oh, taruhlah. Berarti kalau 1 tahun berapalah pupuk kandangnya, berapa karung? Kalau 1 tahun, kalau mau kasih 1 tahun nih umurnya. karung, udahlah karung ibaratnya kalau gula lah ya, dibagi 2. Jadi dibagi karung 2. kan biasa Pak yang segitu tuh. Nah, dibagi 2, Pak. 1 karung dibagi 2, digeletakin kanan kiri, apa dibagi 4, jadi 4 siji. Jadi 1 karung bagi 4. Hemat ya Pak. Hemat. Jadi hanya resapannya yang masuk ke nutrisi yang masuk itu resapannya. Jadi di bawah tanah kita itu tidak banyak hama. Itu pengalaman itu bukan kita ngawur Bu, kita pengalaman dari kegagalan kita. Iya. Pak Agus, saya kan baru nanam setahun ya, dan saya seketika nanam itu saya langsung naikin ke YouTube channel. Jadi yang gagal itu banyak gitu. Banyak ya, justru yang gagal saya naikin semua gitu kan. Nah, kalau Pak Agus dulu tapi pernah juga kan mengalami kegagalan. Maksud saya ini butuh nih buat menghibur diri saya bahwa jangan cuma saya doang yang gagal, kok kayaknya semua orang pada berhasil gitu loh. Dulu kita gagal itu tapi nggak seberapa Bu. Itu tadi saya nanam 70 pohon yang mati itu 2. Itu pun awalnya ya gosong daun segala macam, cuman kita udah ketemu caranya, udah aman ya. Terus habis itu kita tanam, habis itu Bu, dengan cara tanam itu tadi yang kita pakai, itu kita ibaratnya nanam 100 gagal 2, itu ada udah kayaknya udah wah kok ini gagal gimana. Yang penting apa loh, bibitnya sehat loh gitu ya. Karena apa, bisa jadi bibit sebelum ditanam itu memang bibitnya yang sakit juga bisa jadi. Bisa juga, ada juga faktor itu. Tapi kan kita mengenali bibit yang sakit itu seperti apa, yang enggak seperti sebentar apa. Ya, 2017 akhir awal 2018 ketika Bapak nanam 70 top pohon itu Bapak terjun sendiri, Terjun sendiri. Saya lakukan sendiri. Atau orang? Saya terjun sendiri. Saya mulai penyiraman, itu kalau penggemburan Bang Radi lah ya. Pokoknya kita terjun sama Bang Radi waktu itu. Jadi dari awal Bapak udah bandit sama Bang Radi ya? Udah setel. partner Maksudnya, ya? karena gini, ya kita memekerjakan orang Bu. Apalagi menanam durian. Kita nggak bisa kalau kita lepas begitu saja. Masih mending kalau yang kita lepas sama Bang Radi ya, kita nggak baik-baikin dia. Kita lepas kayak Bang Radi itu, dia tak sama tanaman itu sayang. Sayang itu maksudnya gini, tanaman sakit itu bukan saya yang bingung, dia udah bingung, udah gengsi gitu loh. Lebih dulu dia yang panik dibanding Bapak ya. Cuma kadang-kalanya memang kita juga ngarahkan. Jadi kita nggak praktek, kadang ngarahkan. Oh ini bang gini ya. Kita apalagi pruning kan awal-awal Bang Radi pruning kita nggak berani. Saya yang pruning kan, saya gitu. Dia karena suruh pruning nggak berani, karena merasa bukan milik dia. Akhirnya Bang coba saya lepas gitu kan. Udah bisa. Akhirnya saya pas dia pruning itu saya kadang pura-pura pergi. Ayo supaya dia pede ya, supaya Bang Radi pede ya. Akhirnya saya lihat oh udah bisa. Karena pruning itu bukan asal-asalan. Pruning itu pakai ini harus, oh ini kalau nanti sudah ada bayangan kalau ini yang saya potong nanti jadinya seperti apa. Nah, gitu kan, nggak asal loh kalau pruning itu, ilmunya harus tahu bener. Saya nggak pernah berani Pak pruning. Oh saya nggak ngerti. Dan tarik cabang ya, tarik cabang itu kan Bapak lakukan juga. Loh, saya tarik cabang, mau makan lo, tarik cabang malah kita awal kan itu kita bikin apa? Maksudnya orang-orang
ada mungkin temuan gitu jarang lah. Kita sudah tarik-tarik cabang. Usia berapa Bapak tarik-tarik cabang? 1,5 tahun. Ditarik lah itu cabangnya ya. Habis pruning pertama, selang berapa bulan kita tarik cabang. Jadi kalau baru ditanam jangan langsung ditarik cabangnya ya. Saya kadang-kadang lihat loh Bu, baru loh, ditanam, ditarik Pak. cabangnya, digundulin. Wah ya bisa stres itu malahan. Iya. Kalau pruning itu aman ya, aman 1 tahun lah. Kalau sudah rimbun, intinya pruning itu kan supaya matahari bisa masuk. Yang pertama ya, Iya. sinar matahari bisa Itulah masuk. manfaat pruning ya, supaya dan- matahari bisa masuk. Dan nutrisi itu tidak banyak terbagi sehingga percabangan itu nanti akan kokoh. Ya, jadi kalau jadi nutrisinya fokus ke cabang-cabang yang kita harapkan gitu ya, Pak ya. Kalau belum rimbun kok di pruning ya malah stres punya. Berapa tahun biasanya Pak? 1 tahun. 1 tahun. Ya, Satu tahun lewat tadi Bapak bilang. 1 tahun lah kalau pruning ya. Kecuali ya pertumbuhannya itu bagus mungkin 8 bulan itu kadang saya udah mulai pruning. Iya, kalau pembentukan cabang tadi 1,5 ya, Jadi gitu. habis pruning, Nah. serang kan di pruning itu ya biasa kan agak kelihatan jelek gitu kan kalau habis pruning. Nah, nanti habis terubus lagi sudah kekar baru ditarik-tarik cabang. Iya, iya. Kayak Iya. gini biar mengarah ke samping. Di tempat Bapak nggak ada cat-catan ya? Nggak ada. Nah itu tadi loh Pak. Karena kita itu semuanya kalau bisa Hemat. kita lakukan hemat. Ya, Kenapa kita lebih harus ke hemat. ribet lah? Kalau apalagi ya namanya bertani itu kalau terlalu ribet Pak, kita sendiri mau Stres tanam udah sendiri. takut duluan. Iya. Sedangkan kita tujuannya supaya orang itu mau bertani. Iya, iya. Kalau kita bikin ribet-ribet kayak gitu, saya dolomit satu pun saya nggak pernah. Iya. Sekalipun saya nggak pernah pakai dolomit. Pertama ya, kalau musim hujan itu kan kuning-kuning itu bontok-bontok coklat ya. Itu juga dulu panik. Tapi kita biarin kok masih terubus, kita biarin, kita atur supaya air tidak mendekat. Kok ternyata nanti kemarau, yang punya orang pakai dolomit begitu dikasih langsung hijau, saya tetap kuning. Tapi begitu kemarau Mbak, oh kok kembali Balik. lagi. Oh berarti saya nggak perlu pakai itu. Jadi alat ukur pH tanah saya nggak punya. Oh, oke. Iya, Nah, oke, oke. Kalau kuning tadi penyakitan pasti tanahnya lengket. Pasti Iya. tanahnya lengket. Lengket macam-macam, sering diinjek-injek karena tadi banyak bibit. Itu bisa terus tergenang air lama, tergenang air 1 minggu atau 2 minggu. Atau itu memang bawaan tanah seperti enggak, itu? enggak. Jadi tanah itu gini. Ya Pak, tanah beda-beda Pak. Iya. Tanah di Iya, Jawa memang sama lengket. tanah di mana ya bisa beda-beda tuh Tapi Pak. kan kita ngatasin kan ini sesuai perkembangan tadi ya, kita gemburkan. Ya tujuannya penggemburan tanah tadi. Kalau penggemburan pas di puncak-puncak musim penghujan, itu tetap sama juga malah tanahnya tambah lengket tuh. Jadi penggemburan itu kalau bisa kemarau ya, kemarau itu dibalik tanahnya. Jadi dicangkul dibalik. Jadi Oke. tanah bawah ditaruh atas. Nanti kena sinar matahari. Dia kering ya. Nanti kering kan hancur. Oke, sebentar saya simpulkan teman-teman ya. Pak Agus nih ngomongnya cepet. Jadi yang pertama kita simpulkan ketika musim kemarau lakukanlah penggemburan. Jangan lakukan penggemburan di musim hujan. Puncak musim hujan. Jangan karena malah airnya tambah masuk ke dalam dan tanah jadi lengket Pokoknya gitu jangan ya. diapa-apain lah kalau udah habis masuk musim penghujan, kita adakan penggemburan, kita lebarkan ini supaya air tidak dekat dengan batang. Udah, nanti masuk musim kemarau baru penggemburan lagi. Baru penggemburan. Oh, Oke. gitu. Sama satu lagi yang disebut dengan musim kemarau tadi adalah kalau mau kasih taruh pupuk kandang tadi di musim kemarau. Puncak musim Di kemarau. puncak musim kemarau tuh Kalau di sini Mei, bulan 6 bulan 7. Juni, Juli gitu kan? Ya, Mei, Juni, Juli lah ya. Desember hujan. Desember hujan. Betul. November Desember hujan. Hujan. Itu sudah hancur. Oke, Nah, berarti itu ya teman-teman ya. Saya simpulkan nih di musim kemarau yang boleh kita lakukan penggemburan ya, balikkan tanah-tanah ini, jadi yang bawah ke atas, sama bolehlah taruh pupuk kandang tadi, gitu kan di musim kemarau. Jangan taruh pupuk kandang di musim penghujan. Ya, nanti tanahnya tambah lengket. Tambah Lama lengket. masih makin banyak di situ. Ya, apalagi hujan terus ya, jadi makin Ya. oke. Jadi terus ada lagi teori seperti ini. Karena durian itu bawahnya harus banyak rumput ya. Katanya biar tanahnya itu kalau kemarau ngirit air. Ya kan ada teori seperti itu. Ada. Terus kalau kita sendiri kalau bisa, kalau memang ada biaya, ada tenaga, itu mending ini selalu bersih. Maksudnya 1,5 bulan sekali atau dibabat pakai pemotong rumput atau pakai cabit atau pakai cangkul sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Supaya pori-pori tanah itu selalu membuka. Jadi sebelum kita pupuk itu kita cabutin rumputnya, kita tabur, kena panas kita siram. Jadi nutrisi yang kita berikan itu mudah diserap sama akar. Kalau banyak rumput kita sama juga menguk rumput. Sebenarnya seperti itu kalau yang saya alami bisa dengan perawatan yang sederhana bisa subur seperti ini. Itu.
Jadi Bapak sarannya adalah seperti itu ya. Mm-mm. Tapi saya lihat sih untuk usia 4 tahun ya relatif nggak ada rumput apa-apa. Jadi memang ada rutin dicabutin ya Pak. Kadang juga telat lah sama. Ya iyalah, tenaga kerja kita kan, kita juga. Yang di joglo 3 bulan baru saya bersihkan, baru saya pupuk 3 bulan. Karena nunggu ada orang beli bibit dulu. Setelah dapat uang, dananya, jadi duriannya iya. itu durian ini saya ini loh Bu, makan mebel, makan duren. Hasil semua ke sini. Itu harapannya nanti ketika dia sudah berbuah, tapi kita tidak beranilah berencana aneh-aneh. Terserah lagi. Yang penting kita rawat subur aja. Iya. Yang penting mikro makro cukup, harusnya buahnya bagus gitu ya Pak. Kan gitu ya. Iya. Oke. Ini ke sini. Ini yang apa? Sorry Pak, saya potong. Iya. Ini kan mungkin karena di daerah Bapak ini kan daerah pegunungan ya. Tanahnya lumayan subur ya Pak ya. Subur, didukung juga memang di sini tanahnya subur. Iya. Tanahnya merah. Tapi kemarin kan saya bikin video juga yang di MDPL 20. Itu dengan cara penanaman kita, dengan yang saya upload kemarin hanya 4 pohon, semuanya bagus-bagus. MDPL 20 ini MDPL berapa Pak? Kalau di sini 180. Oh. Ini loh Bu, ini kan pupuk kandangnya kan di sini masih ketahuan kan, masih utuh kan, karena karungnya hancur. Ya. Oh berarti nggak rata dong, cuma numpuk di sini. Numpuk sini aja. Di sini Tapi, 1 titik doang. Tapi pas ini hancur kemarin kan ada yang diratakan, ada yang disaur-saurkan gitu. Tapi ini kan dulunya ujung jauhnya di sini. Iya. Nah, besok kemarau ini saya kasihnya udah di sini. Iya. Di sini kasihnya nanti. Jadi ngikuti pertumbuhan ininya loh. Jadi sekarang Bapak ada perubahan ya, gara-gara pupuk kimia ini harganya naik. Iya. Biasanya Bapak kasih pupuk kandang setelah 2 tahun, sekarang kita rubah jadi 1 tahun. 1 tahun setengah udah mulai lah, 1 tahun setengah. Ya. Iya. Yang penting kita sudah tahu cara aman itu bagaimana. Pak, gitu. kalau di bawah setahun dikasih emang kenapa Pak? Sebenarnya ya kalau cara kasihnya benernya benar, nggak apa-apa dong. bener nggak apa-apa. Iya kan? Itu tadi yang penting caranya benar dan tidak kebanyakan. Iya. Kebanyakan. Iya, Ini iya. semuanya kalau apa ya, kalau kita kadang bikin video gini kan tidak saya skip, takutnya kita berbagi di media sosial itu hanya untuk supaya bibit kita jalan aja, laku aja, kan kita enggak. Orang mau beli bibit dari mana terserah lah. Kalau mungkin kita bisa bantu ya kita bantu gitu. Ya contoh nih, lihat bibit ini nih. Kan ada yang kuning nih Pak. Iya, ini rontok karena kurang air kan. Udah ketahuan. Karena memang terubusnya juga ada. Ini kalau ini Bu telat panas 1 hari enggak disiram, besoknya disiram pasti rontok ini. Karena akar ini kan sudah makin lama kan akar ini kelamaan. Jadi ulang Pak, gimana Pak? Ini loh Bu, kalau akar ini sudah banyak, ini kan sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun dari kecil di sini. Akar udah penuh, jadi dia makin cepat kering. Oke. Dan ini kenapa kok nggak saya jual? Ini kan ada yang bilang, kalau saya sendiri bilang lah, bukan ada yang bilang ya. Kalau bisa kan yang batangnya lurus ke atas, nggak ada 4 kayak gini. Oh iya. Iya. Jadi kita nggak jual ini terlalu lama kan, ini biasanya kita kasih ke orang, tapi kita kasih ke orang, kita kalau deket-deket sini kan kita bantu, jadi kita bantu caranya. Nanti di sana ada contohnya yang 4 gini juga saya tanam. Oke. Nah, caranya yang ke tengah ini nanti dipotongin, ini Pak, dipotong. Pak, sebentar, balik lagi ke yang tadi ini. Kalau misal ini kan karena kuningnya karena kurang Rontok. siram. Ini bisa dideketin kan, yang tua ini loh yang rontok, tapi terbusnya kan masih normal kan ketahuan. Jadi kalau ini karena kurang air. Oke, kalau misalnya ini kan karena kurang air, artinya udah berapa hari nggak disiram? Misalnya 2 hari nggak disiram. Ini gitu. harus, kalau seperti ini 1 hari panas, besoknya harus siram. Kadang namanya bibit banyak kan nggak kelar sehari, ya. besoknya baru siram, makanya rontok. Tapi kita nggak panik lah, kalau ini kan masih seger, masih normal. Tapi sebenarnya standarnya bibit itu ya minimal sehari sekali disiram lah ya. Kalau bibit ya. Bisa pagi, tapi bisa di lahan juga oke dong, harus juga disiram kan Pak. Kalau kecuali panas, hujan. Iya. Kalau hujan ya nggak usah siram gitu kan? Iya. Dan nyiramnya itu harus benar-benar sampai menggenang kalau di lahan. Kalau kemarau ya, puncak kemarau. Oke. Harus sampai menggenang. Kan di sini kan angin Bu yang sering masalah itu kemarin ya, ini juga mau roboh. Ini kita kemarin rontok total yang daun tua. Saya ini loh. Nah, ini kan ini kan kena angin kemarin. Kita bungkus pakai plastik itu karena ini kan kita bungkus saja akarnya naik. Apaan dibungkus Pak? Kan ini kemarin kan digoyah-goyah angin. Jadi kan lubang memutar. Nah, kita pengalaman, kita nggak tahu dulu habis kena hujan deras, kena angin, kita biarin aja. Akhirnya ini masuk ke air, akarnya busuk, batangnya busuk, dan pohon ini tiba-tiba mati. Kita nggak tahu dulu. Nah sekarang
kemarin pas kena Nyaris mati kali. nyaris mati. Terus akhirnya itu dibungkus plastik biar airnya nggak masuk ke situ. Oh. Kita tutup, kita bungkus seperti ini loh. Jadi maksudnya gini Bu. Iya, ngerti. Itu juga perlu diperhatikan itu. Kadang-kadang sering terjadi itu. Iya. Apa karena angin ada celah di Jadi Ada celah muter itu. Nah, air yang dipasanglah ini plastik supaya kalau nanti hujan lagi airnya nggak ke langsung ke situ. situ. Itulah upaya Bapak menyelamatkan dia gitu kan. contoh yang ini enggak Pak? Hah? Ada contoh. Ada. Yang sedang dibungkus. Ada, itu sana. Musangking Pak, kemarin. berarti anginnya kenceng amat di sini Loh, ya, Pak? kenceng kan, sering saya videokan itu. Wah, sampai goyah-goyah gini ya. Kalau patah pas udah gede gini nangis juga ya, Pak? Makanya itu kan tak bungkusin, tak tali-tali segitiga nih biar maksudnya nggak roboh. Oh ya ini nih ya, ini coba nih. Nah, itu loh, ini masih. Ini Bapak adegan diginin, adegan apa ini? Maksudnya kan angin kan kesana kemari gini ya. Jadi kalau ditali pakai itu kan dia nggak roboh. Nggak roboh. Oh. Karena Dia kemarin pohon saya ada yang Pak kena angin patah dia. Ya, makanya. Nah ini loh, ini tak kasih. Oh iya. Nah, seperti ini. Ini juga waktunya ngebersihin lagi nih. Itu kan kita tutup. Itu coba nanti kita apa? Oh itu di plastik ini ya? Iya. Dimantelin tuh teman-teman Karena tuh. pengalaman alpukat juga pernah mau mati, busuk akar juga pernah. Tapi bagus. Bapak pernah melakukan penelitian nggak? Maksudnya gini, perbandingan antara misalnya satu pohon Bapak pupuk kandang aja, oke aja sama. Sementara belum, tapi mau kita coba dengan cara yang tadi, maksudnya dari mulai awal tanam kita pupuk kandang terus itu mau kita coba. Mau coba ya? Mau membandingkan antara organik dan yang Iya. sudah. Dan saya yakin itu nanti berhasil. Kalau sudah tahu caranya seperti ini, saya yakin berhasil. Karena seandainya itu nggak mendadak ya. Kalau seandainya pohon kita itu nggak cocok dengan itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya. Mungkin perkembangannya kurang gimana. Tapi kita harus keliling amati gitu. Memang harus seperti itu. Orang nanam durian itu harus paling tidak dilihat Karena terus yang itu. saya ingat dari Pak Agus itu adalah NPK ya, satu sendok makan aja wes itu udah. Gak usah ribut itu aja udah. Sebenarnya nanam durian kalau menurut saya pupuk itu nomor kesekian lah, nomor terakhir. Yes. Yang penting penanganannya ya. Oh. Itu di penyiraman sama penyemprotan. Kalau itu memang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau penyemprotan kok kelihatan ada hama harus disemprot. Iya betul. Tapi kalau Nggak ada ampun itu ya, Pak. Kalau pupuk itu bahkan saya nyoba yang tanpa pupuk ya, tanpa pupuk itu pernah ya. Kita cuma siram aja kemarau, pertumbuhannya juga bagus. Pak, kalau ada yang nekat nanam tanpa penyiraman kayak mana menurut Mati. Bapak? Mati. Kalau toh nggak mati ya nggak hidup itu tadi. Ya. Mau 10 tahun pun juga. Kalau jadi kuncinya nanam durian kan gini, dari awal tanam ke 4 tahun itu harus maksimal perawatan, harus pertumbuhan pohon harus maksimal. Tapi kalau ada orang yang nanam durian nggak dirawat sampai 4 tahun baru datang dirawat itu juga susah. Karena pohon sudah terlanjur tua, batangnya masih kecil tinggi tapi nggak ada, kan susah. Jadi ya kalau habis 4 tahun ibaratnya itu tadi cuma disemprot, dibersihkan, disiram udah bagus gitu. Tapi kalau dari awal nggak dirawat, sudah telat 4 tahun baru dirawat ya sudah susah. Kayak ini rumput-rumput ini Bapak masih tolerir ini ya, enggak apa-apa ini. Ini enggak, itu kan urut dari sana belum kelar itu. Oh, Iya kan? nanti juga akan Nanti sampai ke sini. Jadi umur kecil pun juga memang rumput harus Justru umur kecil itu Pak harus dibersihkan malahan. Karena apa? Kalau kita kecil, tanam kecil dan rumput itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari bibitnya, justru bibitnya nggak bakalan berkembang. Pak, kalau misalnya gini, dia sebenarnya bukan rumput yang ini, tapi rumputnya udah dicabutin terus ditutupin lagi ke itu, ke itunya. Perlu nggak begitu? Kalau saya nggak, rumput yang dicabut itu harus ditaruh di luar. Kalau toh kayak gini kan, rumput yang dari situ kan ditaruh di sini sama dari sini. Setelah dibabat rumputnya ditaruh di situ, baru dikubur pakai tanah yang sudah habis dibabat tadi gitu. Oh, dikubur lagi. Dikubur. Kalau rumputnya kita kubur lah, makin melebar. Jadi kayak gini nanti rumputnya kan udah jatuhnya ke Jadi sini. nanti dijadiin ini lagi lah. Iya. Apa balik lagi ke tanah lah dia ya? menjadi humus kembali nggak? Bisa. Iya. Itu termasuk salah satunya pupuk yang dihasilkan dari pohon itu sendiri. Dari jadi organik lah itu jatuhnya. Termasuk daun-daun yang rontok kayak gitu kan nantinya juga hancur itu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat sekarang kan bulan Maret ya. Enggak tahu masih sering hujan nggak di sini, Pak? Jarang. Ini tadi malam hujan, udah 1 minggu lebih nggak hujan. Udah nggak hujan. Tapi di tempat saya itu sering banget gini, Pak, di Jasinga tuh ya. Panas gini nih, panas nih. Sekarang jam berapa? Jam 1 ya, mungkin jam 1 jam 2 panas. Tiba-tiba hujan gitu. Itu kayak gitu tuh kadang-kadang
pohonnya jadi kayak ini dia Pak. Yang diwaspadai. Gimana ya tuh? Yang diwaspadai kalau hujan panas itu nanti serangannya di jamur. Jamur ya, jamur kan. Itu harus penyemprotannya harus pama interval kita 15 hari sekali kita majukan, 10 hari sekali kayak gitu. Karena gini, maksudnya saya kalau ngelihat ya, kalau itu terjadi ya, panas, hujan, langsung Pak, nggak ada ademnya dulu baru hujan gitu. Jadi panas langsung dihajar hujan jadi gitu. ibaratnya pohon itu bisa kaget lah. Iya gitu. Daunnya tuh kayak langsung ini dia Pak. Kadang kuning rontok. Kuning konak Tapi emang keras selagi gitu. rontoknya itu rontok daun tua aman. Oh gitu ya. Selagi itu rontok. Oh itu ya Bapak berprinsipnya seperti itu ya. Selama yang rontok adalah daun tua aman. Bahkan kalau kenapa saya nggak pakai alat ukur pH tanah, nggak pakai dolomit, itu kan saya sudah sering melihat kalau curah hujan terlalu tinggi, jadi curah hujan tinggi kayak gitu, dia kan rontok ya. Kadang-kadang juga kuning rontok. Iya betul. Kuning rontok, tapi asal itu tadi pertumbuhan turbusnya masih normal. Pak bagus. Gitu tapi ini kan jujur ya, Bapak kan memang di daerah yang tanahnya subur. Ya kan? Sehingga Bapak dan kemudian sudah dengan suatu pengamatan dalam jangka waktu tertentu lah ya, Bapak nggak usah pakai dolomit, ternyata gini caranya gini gitu. Tapi mungkin di lahan orang lain kan memang betul ada yang benar-benar pH-nya rendah. Ada, bahkan gini, kalau seandainya ya durian saya mungkin kan namanya sekian banyak ya, kan ada kena masalah. Ya salah satunya masalah itu daunnya kuning rontok di saat musim penghujan, itu kan yang jelas kan pH tanahnya turun. Pasti. Nah itu kita ngeceknya itu tadi kita cangkul, dia pasti lengket, pasti tanahnya lengket, ketahuan itu. Iya, dan itu terjadi di tempat saya gitu. Bapak tetap tidak menyarankan atau? Tidak, saya kadang kalau datang ini ya namanya cara kita hanya cara kampungan ya, temuan-temuan sendiri, jadi memakai pemikiran kita kalau ini nanti sendiri gitu ya, gitu. Itu kita tanam, kalau yang di tanahnya lengket, kita pakainya kadang sekam bakar. Kita anjurkan orangnya sekam bakar, karena apa? Kalau kita campuran sekamnya di sini mungkin 40%, di tanah yang lengket saya bisa 60%. Jadi pada saat penanaman awal. Dan nanti untuk melebarkan itu juga kita kasih sekam lagi, walaupun itu nggak sekam bakar untuk pelebaran. Gitu. Jadi itu adalah prinsipnya Pak Agus ya. Yang penting kan tujuannya tanahnya bisa gembur. Iya. Jadi soal pH tuh Bapak nggak terlalu pusingin yang terlalu kayak mana ya? Enggak, memang saya nggak pakai. Kadang kita mau beli, nanti ibaratnya gini lah, kita itu punya riwayat darah tinggi, kita punya alat tensi darah sendiri ya. Kita kan kepengen ngukur terus ya. Kita malah panik, ini ketinggian nanti harus makan atau timun mungkin. Ini talar dan akan makan, pusing kan? Iya Pak, saya punya alat ukur, punya ibu saya. Tapi setiap kali saya lihat saya malah sendiri panik, gitu. Iya, itu ibaratnya sama itu. Kayak pandemi COVID. Sekarang pandemi COVID kita punya oximeter Pak namanya untuk mengukur apa namanya? Kok saya jadi tiba-tiba lupa apa sebutan itu saturasi oksigen Pak gitu. Jadi bisa ditaruh di sini bisa 98, aman gitu kan. Tapi kalau ngelihat itu kok jadi stres ya, jangan sampai nanti alatnya tiba-tiba 90. Waduh, kita udah masuk rumah sakit gitu kan. Iya benar. Jadi panik sendiri. Mungkin itu yang Bapak ini ya. Tapi ngomong-ngomong saya lagi lihat ini nih, saya lihat ini. Regen itu ya, pokoknya yang murah-murah saya. Regen ini obat apa nih Pak? Regen insek ya? Insek kan saya pakainya Decis, Regen, Postin. Yang mudah itu kan obat-obat untuk padi, untuk sayuran kan itu. Pak ini BS pelet ini. Iya ini pelet. Kalau di tempat saya namanya mereka bilangnya pelet. Biasanya dipakai untuk padi. Iya. Iya kayak gitu aja. Kemarin Pak ada serangga-serangga banyak makan daun gitu ya. Kadang yang lain gini. Mempan. Kadang ya orang kabur dia. Orang gini. Ini kan paman diserang kecabuk atau kalau kepik, jangan dibilang kepik kan datangnya malam, pagi kita tahu udah habis kan. Iya. Ya itu kan karena penyemprotan kadang kita intervalnya santai kan, mungkin 15 hari sekali. Padahal kalau kepik itu seminggu obat itu sudah luntur, kalau kepik udah nyerang. Jadi kita habis semprot itu sebenarnya harus makanya orang belajar itu jangan melulu dari harus dikembangkan. Kok kita intervalnya 15 10 hari sekali lah taruh. Kok kecabuk ini habis kita semprot. Kan banyak kita semprot. Tapi kan masih ada yang bandel di sini ada. Itu harus mungkin selang 5 hari atau Sabtu Minggu semprot lagi. Jadi artinya apapun yang teman-teman dengar di YouTube, jangan ditelan bulat-bulat, dikembangkan, dilihat apakah cocok untuk kita gitu ya. Ini kita kasih ya 1 sendok makan untuk pemupukan. Kan namanya pohon, kan ada yang perkembangannya cepat. Kalau perkembangannya lebih gede, kasih 2 sendok pun juga nggak masalah kan gitu. Iya. Pokoknya yang saya ingat dari Pak Agus adalah nih kasih ini NPK taburin aja gitu kan, gitu kan. Nah itu saya ingat tuh dari Pak Agus. Kalau bicara bibit kan kita kalau ngomong bibit kita lidi kan rimbun seperti ini, jadi orang kan tertarik ya Pak. Beda kalau
Iya, Pas. iya. Nggak ada ngaruh lah mau dilidi mau enggak, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Itu ya maaf aja nih. Ini dagang lah nih ya Pak ya. Ya betul ya Pak Kita ya. nggak jelek-jelekin semua bibit itu, pokoknya orang tanam itu jangan nyalain pedagang bibitnya. Iya. Yang penting dipilih bibit yang sehat. Ini kalau daun tua seperti ini biasanya mau bunga. Ini alpukat umur berapa tahun Pak? Ini barengan itu. 4 tahun ya. 4 tahun. Ini udah 2 kali buah. Loh, ini masih ada. Ini siapa Pak? Ini apa? Aligator, tapi ini kok buahnya kayak Mickey, kecil, tinggal kecil. Oh. Ini kecil itu. Biasanya ada kemarin ada yang 1,41-nya. Jadi kalau buah gini udah proses apa nih di tempat Bapak? Gimana? Udah dijual atau dimakan sendiri? Dijual kalau apokat. Oh, jual ya. Kebetulan kita nggak begitu suka ya. Oh ya. Nggak begitu durian. Kok bisa Pak? Oh, durian dulu hobinya. Hobinya Jadi kalau durian. di tempat Pak Agus jual aligator kayak gini berapa kilo? Tergantung, kemarin ada yang sampai 28 ya, 28 nanti 28.000. kadang turun lagi 20.000, nggak mesti sih. Oh, murah ya? Termasuk murah dong. Iya, karena di sini kan kayak bawor aja kita jual cuma 60. 50 sampai 60 per kilo. Kalau di kota-kota sampai 100. Iya benar. Ya kayak di tempat kita sih 100 Itu aja kalau di kita kebun. kadang orang beli ya 5 kilo itu kita jual 60 kan 300.000. Iya. Kita lihat mikir kasihan. juga, Udah Pak, udah 250 aja. Tapi kan Bapak pedagang loh sebenarnya ya. Ya nanti ya, Bu, Tapi, kalau udah. tapi pedagang sudah bergabung menjiwai pertanian Iya. jadi udah agak gini ya Pak ya. Iya. Udah agak mikir juga gitu ya. Ini aligator biasanya beratnya 1,4-an. Pernah yang tak paling besar 1,4 kilo, tapi rata-rata ya 8 on sampai 1 kilo lah. Ini Kalau ya. itu paling 6 on apa 7 on. Tapi lumayan lah kayak Miki lah ya. Kayak kok bulat, tapi kan harusnya nggak gitu bulat gini lonjong. Oh iya. Itu kan gagal mungkin. Itu kan nggak ada yang lain tuh. Pak Agus ketawa, gagal baru dia ketawa. Gak usah dibikin stres ya Pak. Ya gagal gitu Iya. ya Pak ya. Oh, nggak apa, maksudnya bentuk buah itu kan nggak mesti. Sekarang harusnya durian ya. Durian itu kalau namanya kucing tidur itu kan gagal. Harusnya kan dikurangi. Kalau sekarang orang yang dicari itu karena memang diakui nggak diakui. Kalau durian yang bentuknya bengkok nggak terlalu besar itu enak. Iya betul. Kalau yang ukuran seperti bawor apapun lah ya. Kalau ukurannya terlalu jumbo itu rasanya kurang maksimal. Kalau mau jujur ya Pak. Ya, kalau mau jujur. kalau mau Tapi uangnya lebih banyak yang gede kan. Uangnya lebih banyak yang gede dari sisi penjual. Iya. Dari sisi pembeli lebih kenyang. Ya. Nggak usah dibikin pusing kalau menurut saya. Kalau tanam durian itu sebenarnya itu tadi. Kalau kita pakai cara modern, kalau apa dengan pupuk-pupuk yang mungkin mahal juga bagus. Ya, tapi bisa saja. tapi kalau Pilihan saya aja. sendiri untuk meyakinkan diri saya, Ya. ya tanam ya ala kadarnya pupuknya ibaratnya NPK lah paling mentok. Ya. Kadang juga kalau kita lagi biayanya kurang juga pakai Ponska yang subsidi. Ya. Itu pun nggak masalah, yang penting Ya, ya. kita yakin saja kalau cara lama pun itu tidak semuanya lebih buruk daripada lebih jelek daripada cara modern. Ya modern. Saya malah pernah ke kebun buah, Pak. Ada kebun buah salah satu yang kita naikkan ke konten kita. Malah pakai urea tuh. Iya, Yang memang murah kadang gitu. tergantung. Tapi ya bagus aja maksudnya. Cuma gini, kalau urea ya, dia itu istilahnya kita tabur 1 bulan dia efeknya udah kelihatan, tapi dia nggak bertahan lama. Kalau itu kita juga pernah pakai itu dulu sih. Dulu pernah ya Pak? Pernah. Kalau kita pakai NPK kayak gini, NPK 1616 yang biru itu, memang kita tabur itu 1 bulan kita kasih sedikit lagi itu masih bisa bertahan terus, masih bagus lah. Jadi Bapak kalau NPK itu kalau saya ingat tapi takutnya saya lupa 1 sendok 1 bulan gitu ya. Itu usia 1 sampai tanam sampai 1 tahun. Ya, usia mulai tanam 1 bulan kan kita kasih 1 sendok. Itu sampai 1 tahun kita Ya, lakukan. 1 sendok, Satu Jadi sendok. kasarnya sampai 1 tahun itu 12 sendok gitu ya. Iya. Tapi kan itu tadi tergantung perkembangan Kalau pohonnya. ternyata dia cepat ya ditambahin lah, aja kasihan. dikit, Itu anak gitu ya. mudanya. Pokoknya dibikin logis aja, Iya. dibikin Yang penting jangan kebanyakan intinya itulah. jangan kebanyakan ya. Kadang kan orang yang tidak tahu itu pupuk yang banyak biar cepat gede. Kalau menurut Ini kena saya angin. apa yang terjadi dengan dia Pak? Ini kena angin. Dari semua pohon Bapak kayaknya ini yang Kena angin. Oh. Apa yang Kemarin- terjadi dengan dia angin terus? Dia ini kemasukan air kemarin. Oh. Bawahnya kemasukan air. Tapi kan gini, ini kalau yang sudah susah ditolong, ini dia kuning dan tidak berhenti rontok. Kalau ini kan sudah berhenti rontok. Ini Ya nggak- kayak gini nih, ini kan sebenarnya patah kan Pak? Iya, tapi Mati kan berarti kan? nah, yang bahaya itu yang sini, Bu. Kalau kena angin terus sininya yang kering dari ujung seperti ini, itu yang bahaya. Itu akarnya busuk. Kalau ini
Ya kita. Ini kalau kita kayak gini kan maaf nih Pak, ini kan memang patah kan? Patah. Artinya udah Stres. mati kan? Cuma apa ininya masih bertahan, jadi nggak rontok secara terus menerus. Terus Bapak kalau kayak gini apa yang Bapak treatmentkan ke dia? Itu ya apa? Cuma bawahnya itu kita tutup, kemarin udah pulih, udah kelihatan kan kalau kita apa? Kita buka. Terus kalau ini sudah tidak menguning lagi, itu kita biarkan. Udah kena panas ini nanti kan pulih, Bu. Tapi kalau ini masih menguning terus, yaitu tadi kita kocor antrakol sama insek, jaga ini supaya dia tidak langsung akarnya tidak langsung diserang. Justru gini loh, kalau pohon dalam keadaan tidak sehat ya, itu tidak ubahnya seperti manusia lah. Kalau fisik kita lagi nggak bagus, itu penyakit apapun kan bisa masuk ya. Jadi mungkin kita bisa istilahnya jadi komplikasi lah istilahnya. Tapi kalau badan kita bagus, kita kasih nutrisi, itu udah mulai kita bisa masuk. Seperti pohon lah. Kalau pohon seperti ini juga jangan dipupuk banyak-banyak. Biarin dulu. Nanti kalau sudah terlihat rubus baru kita kasih pupuk lagi gitu. Jadi ini Bapak rasa masa kritis dia, masa dia di ICU udah lewat ini ya? Lewat. Udah lewat. Ini udah di ruang perawatan biasa ya? Iya. Ini kalau kita sudah ya bukannya apa nyombong ya. Ini udah istilahnya 80% lah. Oke, jadi masa kritis sudah lewat, tapi masih rawat jalan ini ya? Pemulihan. Rawat jalan ya, dan belum dia kasih apa-apa gitu kan? Iya. Nanti pada suatu titik Bapak lihat dia sudah segar, sudah hijaunya segar, ada mungkin baru kita kasih pupuk. Baru Bapak kasih pupuk lagi. Kalau gini dikasih pupuk percuma. Dia nggak bisa serap juga. Nggak bisa serap. Dia lagi sakit ibaratnya itu. Ini kita letanya. Ini lebih saya yang nanam itu banyak kan yang gini-gini. Jadi apa ya, orang kan nggak mau beli. Orang nggak mau beli, baru Bapak tanam gitu ya. Di sana nanti bisa dilihat. Pak, tapi sorry, kalau kemarin kan Bapak udah kalau Bapak jualan bibit orang lain di awal-awal, ya kan? Kemudian berubah menjadi penjual bibit di tahun berapa? Kayak mana Bapak berubahnya menjadi penjual bibit itu? Bapak cari biji kah? Terus Bapak tunggu dulu, baru ada entres, sambung, atau Bapak beli batang bawah, Bapak sambung? Ini saya bongkar aja semua. Awalnya juga seperti itu, Bu. Awalnya juga seperti itu. Tapi kan kita dagang ya, kita berdagang itu kan kita lihat peluang dan risiko. Ya. Kalau lebih kita besar, sambung sendiri, risikonya besar. Oke. Nah, izin minum ya Pak. Ayo monggo. Nah, terus kalau kita sudah punya kenalan petani bibit ya, punya kenalan petani bibit, terus akhirnya pengembangan saya itu begitu dia sambung, udahlah kamu cari batang bawah sendiri, sambung sendiri, entresnya ini ya. Kita ambilnya malah sudah bibit ukuran 1 meter. Bibit jadi ya? Bibit jadi 1 meter baru kita besarkan 1 tahun, ada yang 2 tahun, tergantung kebutuhan kita. Jadi resikonya itu kecil karena apa? Kita itu setiap bibit dari petani 50 itu kan dapat bonus 1. Jadi 1000 itu bonusnya berarti 20. Iya. Nah, 20 kan. Itu kita bonusnya aja kadang-kadang kan untuk menjaga nih supaya bibit itu nggak mati. Awalnya kita membesarkan bibit 1000, itu yang mati bisa 100, bisa 50. Tapi dengan pengalaman pembesaran tadi, kita 1020 ibaratnya itu. Ya karena dengan bonus tadi. Ya, itu bonusnya aja nggak kuat habis lah. Yang mati itu nggak sampai 20 gitu. Dan resikonya kita menghitungnya mudah. Jadi teman-teman yang dijual di Pak Agus ini sebenarnya bukan tangan Pak Agus dari awal. Saya juga ngomong, saya itu pembesaran. Saya juga ngomong adanya. Itu tadi kita kan kerja itu sebenarnya asal kita menyampaikannya benar apa adanya itu kan orang tahu ternyata yang kita tanam juga bibit itu kok. Iya. Kecuali bahkan yang rejectnya, bukan reject ya, tapi yang nggak dibeli orang, bukan reject lah ya. Iya. Reject tuh saya juga pedagang soalnya Pak. Jadi pokoknya bibit 198 dibeli orang, yang 2 ini udah pasti lebih jelek dari 98 tadi karena dia nggak terpilih, baru ditanam gitu kan. Dan hasilnya juga bisa bagus aja kok, yang dan waktunya berbuah juga berbuah. Kalau kadang ada yang tanya, Pak, saya nanam 100 pohon itu saya balik modal di usia berapa, itu saya nggak mau jawab ya karena dikerjakan aja belum. Udah tanya balik modalnya. Bayangkan lah ibu nanam durian sampai sekarang apa tahu kapan itu baru modal kan gitu. Iya. Kita yang penting kita rawat, tapi yang jelas namanya kita ngerawat pohon dengan maksimal itu beda dengan yang tidak dirawat. Satu misal seperti ini, kadang orang datang ke tempat saya 3 tahun 4 tahun udah mulai ada yang bunga, yang buah, ada yang belum ya, itu datang, ini kalau yang nanam saya nggak bakalan 4 tahun berbuah karena dia nggak dirawat. Dia taunya istilahnya orang Jawa itu
uangnya yang cari temen, maksudnya cari temen. Biasanya kalau orang yang sudah punya duit itu nanam cepet buah gitu. Padahal karena kita nanam cepet buah itu kita rawat, dan dia nanam nggak dirawat. Yang mana mau 4 tahun bisa buah karena nggak dirawat gitu. Oke, Pak, berarti Bapak sudah ada yang berbuah, entah berapapun itu ya, tapi sudah belajar berbuah. Iya. Terus setelah Bapak makan, yang berbuah ini apa? Bawor udah berbuah. Bawor. Musangking Belum. Jadi bawor ketika Bapak makan udah pas rasanya, tadi sempat bilang udah ada yang pas, Ada tapi yang pas, ada yang melenceng gitu ya. Ada yang Nah. melenceng gitu. Bapak ini nggak? Bapak stres nggak ketika rasanya melenceng itu, Pak? Enggak. Karena gini, saya itu setiap melakukan sesuatu dari dulu itu selalu kita pasrahkan, karena itu termasuk bagian daripada rezeki. Ya, saya awalnya juga berpikir apakah salah saya dalam penerapan, kan banyak teori kurang ini itu ya. Iya. Dan kita dari situ kita mulai kunjung ke kebun teman kita. Iya. Yang dia upload di Facebook selalu kuning, orange, di YouTube orange. Dan ternyata setelah kita datang ke situ, kita ngobrol, saya itu hampir 30% juga di musim ini gitu. Maksudnya ternyata ini berarti pengaruh faktor cuaca gitu loh. Faktor cuaca ada juga. Karena kita juga ada yang kita terapkan sesuai anjuran orang, dikasih ini itu lah ibaratnya gitu. Tapi sama kok hasilnya, ada yang tidak kasih apa-apa pun dia enak-enak kok. Ada yang satu musim satu buah enak semua, ada banyak satu pun. Berarti Bapak udah menjual buah ini nih? Sudah. Sedikit-sedikit lah. Dikit-dikit ya. Yang tadi Bapak cerita bawor, misalnya 300.000 jadi 250 gitu kan? Nah, Kirim ke Manado. Ntar dulu. Cuman gini Pak, dia buka di tempat nggak? Buka di tempat. Nah, kalau dia bilang nggak enak nih gitu, bayar nggak dia Pak? Nggak. Bahkan saya lihat itu enak. Kita kan tahu itu enak. Bapak udah sampai level tahu ya? Enak, tapi kita kan gini. Kadang-kadang kalau kita bicara itu ya, itu yang nggak enak bener-bener itu kan ya nggak kemakan. Iya. Nah, kan nggak misalnya kemakan, kayak berpasir-pasir atau busuk ujungnya atau apa. Ibaratnya dia buka satu buah itu, wah nggak enak dibuang. Itu habis, maksudnya habis. Tapi wah nggak enak Pak, kurang. Itu pun saya kembalikan, saya ganti. Kadang ada yang sepakatan, kita sebelum dibuka, kita segitiga pakai besok. Colek. Nah ini loh, ini nanti kalau dibuka enak itu 60.000. Tapi kalau nanti kurang sempurna mungkin 80% apa. Nah itu nanti menyesuaikan. Buka dek ternyata ada yang satu ini, ada yang mungkin mengkal satu. Manis masih kemakan. Itu biasa berapa? Udah Pak, 35 per kilo ya. Itu deal-dealan kan enak. Bahkan yang dibawa pulang itu saya suruh foto. Kalau nggak enak, tapi kalau kita orang yang dibawa pulang, kita memang harus pastikan. Sudah kita cari yang begitu jatuh udah baunya menyengat. Baunya udah inilah ya. Kasihan kan jauh-jauh gitu loh. Emang udah kirim sampai jauh kemana paling jauh? Coba aja 1, 2 itu ada yang ke Bogor, ke Tangerang, ke Jakarta. Kita cari kenalan ya, ada ya. Jadi ini. Nah, itu yang saya bilang, karena kan Bapak bikin kebun kan di Pati ya, di Pati. Saya sih lihat ya Pak, para penggila durian itu memang ternyata ada Pak. Ada yang memang orang nggak masalah dia bayar berjuta gitu. Kayak musangking 1 kilo kan kita pernah beli malah 495.000 per kilo. Setelah ditimbang 2 kilo kan jadi 1 juta kurang sedikit kan Pak, sama bayar parkir jadi 1 juta gitu kan, ya kan kasarnya gitu. Dan orang banyak gitu yang membeli itu. Nah, cuman itu mungkin menurut saya pasarnya Jabotabek atau ada beberapa yang saya tahu di Lampung, di mana mereka tinggal call kirim misalnya gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih kalau di Pati sini Bapak bikin, target pasar Bapak apa sih? Apakah nanti memang mau hanya masyarakat sini atau gimana? Sebenarnya kalau kita bicara untuk saat ini lah, untuk saat ini mungkin 4 tahun ke depan lah masih aman lah. Durian itu kalau di sini tuh istilahnya nggak sampai keluar kebun. Kalau kita mau jual itu laku lah. Di sini pun, di Pati pun. Di Pati pun seperti itu. Cuma harga tidak bisa kok seperti di Jakarta. Tapi kan paling tidak kita bayangannya kan enggak. Wong saya nanam durian bawor itu bayangannya dulu orang tanam durian. Pokoknya satu itu nanti puncak-puncaknya udah berapa? 150.000 aja udah seneng. Ibaratnya gitu loh. Jadi kita setiap membayangkan tuh nggak terlalu tinggi lah, terlalu tinggi sampai ke berapa ya. Kan ada kan yang tanam 50 pohon hasilnya berapa ratus itu kan ada, itu kan cuma teori lah kalau teori, tapi kan belum tentu ketika dipraktekkan segampang itu, enggak juga. Kita harus bicara apa adanya. Kasihan, maksudnya kasihan kalau orang itu punya harapan nanam segini nanti usia segini saya hasilnya segini, itu loh yang hitung-hitung teori gitu loh. Jadi nggak bisa dihitung seperti itulah. Kalaupun mau berteori ya silakan, tetapi tetap aja kasih
tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kemungkinan gagal Itu sekian ada. persen itu ada. Ya, gagal gitu. itu bukan hanya nanam tapi nggak buah. Iya. Buah pun itu tadi Bisa loh, kalau mau cocok jujur ya. bisa Iya, jadi iya. sudah kita dipameri buah yang gede-gede, tapi kenyataannya pas panen namanya rezeki hujan angin. Iya. Terubus daun, ndak enak, itu bisa. Bisa juga. Kemungkinan seperti itu Ya, ada. ada juga. Apalagi buah-buah yang besar ya, montong, bawor itu kan dia saat pengisian, ya penuaan sama pengisian buah itu kan buahnya dia besar, dia membutuhkan nutrisi yang lebih besar banyak. juga, betul. Jadi lama dia. Mama kok musangking bisa 3-4 bulan tua, bawor bisa 6 bulan. Oke. Dengan proses yang lama itu, kadang-kadang makanya bawor sama montong ya, itu kan ada kemungkinan kalau montong malah mengkal. Kalau bawor sih nggak begitu mengkal, maksudnya masih kemakan lah. Masih kemakan ya, meskipun kita nggak bisa harapin seperti sempurna ya yang Pak. tadinya 60 ya 30.000 kan masih kepegang uang daripada nggak. Daripada jadi. zong, ya kan Pak. Oke. Pembuahan masih pakai. Nah itu saya mau tanya, justru itu Bapak kan udah ngelewatin berarti fase vegetatif. Kalau bahasa orang ininya ya, vegetatif itu kan apa ya, pertumbuhan gitu. Ada masa fase generatif, pembungaan dan pembuahan gitu. Kalau yang fase pembuahan ini, generatif ini, Bapak pakai apa? Kalau Bapak vegetatif kan NPK aja gitu kan. Pada saat generatif itu Bapak pakai apa? Saya kalau itu memang sengaja ya, sengaja di satu lahan itu kita kasih MKP. Oh, pakai MKP. Kita pakai merek MKP lah. Dulu MKP biasa sih itu terdengar kok itu MKP. MKP sama KNO3 kan. Tapi saya pakainya MKP banyakan lah ya. MKP satu lahan kita kasih. Dan di usia 4 tahun itu hanya beberapa yang berbuah. Dan yang sama sekali tidak kita kasih. Maksudnya dalam artian kita hanya NPK aja lah ya. Itu juga berbuah, makanya ini yang benar yang mana kan teori kan bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan 100%. Bahkan yang di belakang rumah itu kan kasih pupuk kan cuma baru-baru saya nanam banyak ini saya rawat yang belakang rumah. Tapi yang belakang rumah berbuah? Berbuah. Bahkan sampai tiap dulu tahun? belum tak kasih MKP, cuma NPK aja pernah berbuah 70 itu satu pohon. Tapi per tahun dia berbuah, rutin dia berbuah. Rutin dia berbuah. Udah Kadang usia 9 tahun ya? 2 kali ya. 1 tahun 2 kali. Udah usia 9 tahun itu ya? Oke. Jadi teori adalah teori ya, teori itu bisa mensupport ketika kita praktek, tapi ketika kita praktekkan ternyata teori itu tidak 100% terbukti ya mau bilang apa ya kan? Ya bikin penyesuaian sendiri lah di lapangan ya kan. Kalau ini kan bukan teori, ini praktek. Saya nanam durian dulu Pak. Kalau kita nonton di media sosial dulu ya, itu kan di usia 4 tahun pulih modal. Loh ini bukan pulih modal loh saya. Ini masih keluar modal terus loh sampai 4 tahun. Ini praktek loh. Tanaman saya bagus loh, maksudnya bukan abal-abal. Tanam tinggal pergi enggak loh. Kita pakai perawatan itu aja belum. Tapi kita juga seneng karena apa? Durian kita masih berkembang. Kalau orang yang tidak tahu, buat apa tanaman subur-subur? Kok ternyata nggak berbuah, padahal ya kalau tanaman sudah besar subur, nanti batangnya sudah tua, cabang sudah tua, itu berbuahnya banyak. Kemarin ada yang 32 ya Bang ya, 32, 26. Oh, Bapak ada pengalaman. Tapi kalau ada yang 1 tahun, 1,5 tahun. 4 5 ya? 4 tahun. 4-5 tahun lah, kasarnya gitu ya Pak ya. 4 tahun lah, itu kemarin nggak ada 5 tahun, ada yang 3 tahun depan rumah itu 19 buahnya. Dalam proses pembuahan seperti itu, Bapak nggak seleksi? Misalnya berapa banyak yang Bapak menghasilkan? Enggak, saya cek memang, saya tes. Kalau matilah itu loh. Kemarin karena kadang kan orang penasaran tuh ya Pak, ada penasaran tuh. Memang saya sama sekali tidak ada yang sebagian memang kita kurangi yang di belakang, tapi yang buah pertama itu rata-rata kita biarkan kemarin. Pengen tahu kayak mana sih gitu ya? Tapi ternyata setelah berbuah itu memang rontok, tapi dia terus terubus lagi dan itu pohon itu bisa aman itu setelah buah pertama, kedua itu dia makin besar itu makin kuat dia. Jadi begitu dia nutrisinya terkuras, dia sudah mulai tumbuh lagi itu justru dia makin kuat perakaranya. Bapak kasih nutrisi lagi nggak setelah lahiran gitu kasarnya? NPK 1616 lagi ya. Jadi buat hidup NPK 1616. Harusnya sponsor aja loh. Harusnya ini ketika ini loh Pak, ada itu loh ya iklannya itu 1616. Coba itu aja perawatannya sederhana. Cuman sekarang NPK 1616 melambung tinggi harganya ya kan? Ibu kan sudah istilahnya keliling ke kebun-kebun kemana-mana ya. Ngobrol mungkin berbagai cara ya orang. Saya lihat saya paling sederhana karena saya dengan keterbatasan itu bukannya apa-apa, kita keterbatasan biaya, keterbatasan kita nggak mungkin lah sewa-sewa konsultan, makanya kita kita terapkan, kadang kita cangkul-cangkul sendiri pernah loh Bu sama Bang Radi, beneran.
nyanggul. Jadi emang dari awal udah duet sama Bang Radi terus ya? Duet terus ini sama dia. Duet terus ya. Waktu jualan tapioka duet sama dia nggak? Oh enggak. Jadi ketemunya memang di durian. Oh. Saya jualan tapioka, saya keluar dari sini orang itu mikirnya itu mau kemana, orang itu anak kan gitu. Tapi kalau saya itu tadi setiap melakukan sesuatu yang penting itu saya tekuni. Memang Ya. kalau saya belum, seumpama saya durian, kok saya tanamannya kok nggak sampai subur, itu saya udah masih gali terus. Penasaran ya? Terus. Jadi seperti itu. Jadi waktu saya jualan kayak dipercaya orang ya, maksudnya kita bawa barangnya orang untuk kita pasarkan. Itu juga sampai ibaratnya nawar-nawarin sampai ke pasar-pasar itu. Iya, memang saya orang itu bagaimana caranya supaya orang itu paling tidak mendengarkan omongan kita. Pak, saya balik lagi tadi Bapak bilang menawarkan bibitnya punya orang awal ya. Kalau sekarang kan Bapak udah jagoannya lah gitu ya. Iya. Kalau awal-awal kan ada gini-gini nggak Pak? Ada. Oh? Kadang kita Jualan bibit punya orang ya Iya, kan? iya. Kalau mati dia Nggak. minta balik gimana? itu kan orang gini loh ya. Sebenarnya kita jalani itu dengan kerja itu pokoknya dengan ngalir aja ya. Mana ada saya itu jualan di YouTube. Saya kan lihat peluang dari kesalahan mereka yang jual bibit itu setiap ditanya, "Pak, harganya berapa?" Inbox aja kan ya. Hubungi aja. Dengan peluang itu dan orang itu saya lihat balasnya jualan lewat online kok ditanya inbox, jualannya lewat inbox aja, jadi pada marah gitu. Akhirnya saya peluang itu kita jual bibit ukuran sekian, harganya sekian, langsung kita buka di media sosial. Bahkan saya itu ambil bibit dari Banyumas untuk kita jual lagi. Itu kan kalau orang tidak percaya dengan kita, harga yang jelas kita tidak bisa bersaing itu kan orang udah nggak mau. Wah, itu mending ambil dari Banyumas. Karena apa? Mungkin itu tadi dia ambil bibit dari tempat orang lain, dia beli tapi tidak dikasih tahu cara penanamannya, tidak dikasih tahu cara, akhirnya mati. Akhirnya orang punya pemikiran, oh bibit dari sana jelek, padahal bibitnya bagus. Pak, gini, maksudnya gini, ini kan sekarang Bapak ngomong sekarang nih 2022, Bapak udah ahli. Ketika Bapak pertama kali menjual bibit punya orang 2018 atau 2019 ya? 2018 atau 19 2018 ya? Itu sudah bisa, Bu. Saya sudah bisa cara tanam yang benar. Oke. Kita Tapi harus ada nggak orang beli terus mati terus Nggak. bagus mati nih ganti dong gitu, ada nggak gitu? Nggak. Kalau ada yang gitu saya ganti. Tetap Bapak ganti. Saya ganti kalau ada yang gitu. Tapi nggak pernah ada. Tapi kalau Bapak ganti kan dari cuan jadi minus, itu bisa jadi. Iya, bisa jadi. Bisa memang, jadi. Tapi, memang kita itu pedagang ya. Pedagang. Kalau saya jual itu kan di kan ada madu, ada apa. Kadang loh, Bu, madu ada yang telepon, "Pak, madunya bau kambing." Padahal saya kambing itu nggak punya. Madu itu jelas-jelas panen kita tungguin kita. Itu ada yang gitu, "Pak, kalau memang tidak cocok saya kembalikan, Pak. Plus ongkos pengirimannya saya ganti." Oke. Oh, Pak, maksudnya baunya kayak gini. Coba ditanyakan yang tahu madu bunga randu kayak apa. Akhirnya dia tanyakan kepada yang mungkin tahu ya. "Oh, maaf Pak, ternyata madu bunga randu memang cirinya seperti ini ya." Ya udah Pak, ganti kita sampaikan lah. Kita nggak mau ngecewain lah. Kalau dagang kalau bisa ya sana seneng kita dapat untung gitu. Oke. Pak, balik lagi nih, di belakang Bapak ada bibit tuh. Saya nggak tahu udah berapa tahun di situ Pak. 2 tahun lebih nih. Planter 75 kali 75 kali itu ya? Ini 100 liter. Ini kita biasanya kalau yang deket-deket kita kasih. Maksudnya kita kan kalau tanam gini nanti kita belajarin. Soalnya kalau gini nanti mangsa pruningnya agak lama, Bu. Pak, ini maksud saya 2 tahun udah pegep banget kali di dalam situ Pak. Penuh nih akarnya, begitu dilahankan malah cepet. Makanya orang yang nggak tahu kan nggak mau Pak kayak gini. Jadi kalau saya tanam gini kenapa kok bagus? Karena perakaran di sini sudah penuh. Ibaratnya ini di penjara. Iya. Ya begitu bebas ditanam, biar nanti akarnya cepet, malah cepet karena akarnya banyak ini. Jadi makanya bibit saya jelek-jelek jadi bagus-bagus. Udah bengep banget di dalam tuh, pasti tuh udah hancur-hancuran di dalam tuh, udah kayak ikan Ada yang pindang tuh. bunga kadang. Hah? Ada yang bunga kadang. Udah stres banget kan artinya Iya. dia kan? Ada yang bunga, kadang gini ada yang bunga kan, ada yang cari, yang nggak tahu loh ya. "Pak, cari bibit yang sudah bunga itu ada yang bungaan. Mahal Pak, kalau gitu malah lebih murah itu," saya bilang. Dikasih, Pak. Saya kasih malahan, tak kasih bonus ya kemarin. Dikasih. Karena itu pasti salah kalau bibit kok berbunga itu Salah udah ya kira Pak. salah Iya, gitu. iya. Tapi malah ada orang jual loh. Ini Banyak, bibit saya Kak. udah Bibit berbunga loh gitu. Terbukti bahwa ini bibit bagusan, padahal itu bibit karena stres bunga itu. Iya. Nanti ada Bapak lakukan itu penyerbukan yang silang, yang manual, ini Kalau pakai malam itu ya, itu pernah kita coba juga 1-2 pohon ya Bang. Itu entah
entah hasil dari itu atau enggak ya. Bapak petani YouTube juga kan? Iya. Petani sama kayak saya kan petani YouTube toh. Jadi kita pakai cara itu karena penasaran ada yang gitu ya. Apa mungkin iya gitu. Yang di itu terus terang yang kemarin buah 19. Oh. Yang pohon itu memang. Iya. Itu kita pakai kapas ya, kita malam-malam kan habis biasanya mekar itu habis maghrib, habis sisa loh. Kita kayak gini, tapi ternyata ya itu tadi hasilnya. Tapi yang di belakang rumah nggak saya gituin juga Tetep aja. banyak. Jadi kan ya itu belum bisa dipertanggungjawabkan lah cara gitu. Berarti bawor baru yang berbuah, musangking belum ya? Belum. Jadi kita belum. ya Bapak tanam di sini apa? Bawor, musangking aja udah. Bawor aja yang banyak. Yang ini musangking mulai sini kan yang susulan yang paling 2 tahun, 1 tahun setengah itu yang musangking. Apa kayak duri hitam Duri gitu hitam ya? ada. Karena kan kalau yang Itu terbukti bahwa saya nanam durian itu hanya ikut-ikutan. Kalau saya sudah tahu dari dulu, berarti nanam saya banyak duri Langsung hitam, banyak ada duri hitam atau musangking. musangking. Karena bawor semua itu karena pokoknya asal durian aja. jadi pokoknya Gitu. Bapak terbukti adalah Bapak petani YouTube ya kan? Iya. Itu aja. Berarti Jadi- membesarkan hati saya karena saya juga petani Coba YouTube. kalau mungkin saya tidak kembangkan pemikiran saya dengan cara yang apa adanya, kita cara kampung lah ya, cara lama lah ya. Terus ternyata saya salah, tanaman saya mati semua. Mungkin saya beranggapan, wah gara-gara durian traveler ini, kan bisa gitu. Tapi karena saya sudah bisa jadi wah gara-gara durian traveler saya jadi Saya punya berhasil, durian iya. banyak. Jadi saya Sama bisa Pak, gara-gara durian traveler juga saya buka kebun. Karena saya lagi nonton waktu gara-gara itu loh Mas Sigit, Iya. ngomongnya kayak enak banget ya. Iya. Kalau saya mulainya gara-gara ini Pak, gara-gara pandemi corona kan. Ya. Jadi kan work from home. Work from home. Lah. Kita ngapain ya? Ya. Gitu Soalnya Pak, ini iya. waktu itu ya Bu, corona itu banyak yang menganggap wah gara-gara corona gini. Tapi corona itu ada, saya tidak mau menyalahkan, makanya saya selalu bilang jangan menyalahkan corona, jangan menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan apa. Itu sudah jalan. Saya itu mungkin kalau tidak ada corona Bu, nggak ada bibit ini, sudah hancur. Bener, pekerjaan nggak jalan, angsuran jalan terus, sudah. Teman-teman, ini videonya sudah lebih dari 1 jam 20 menit ya teman-teman. Jadi kita cut dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan part 2. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Mangalo Farm. Sampai bertemu di video kita selanjutnya.